Halo, halo Kak. Sebelum memulai konselor pada hari ini, izin memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eprilani Alifah Filusni, bisa dipanggil April, dan saya konselor KU pada hari ini. Sekarang gantian nih, Meka yang memperkenalkan diri dulu. Halo Kak, perkenalkan nama saya Meka Ayu Amanjifa, bisa dipanggil Meka. Saya sekarang kelas 12 atau kelas 3 SMA di SMAN 1 Surabaya. Alamat rumah saya juga berada di kota Surabaya. Makasih. Wah, Meka jurusan apa nih? Kebetulan IPA Kak. Wah, jadi tujuannya mereka ikut konseling pada hari ini itu untuk menentukan jurusan kuliah atau apa nih? Ya, pengen nentuin jurusan kuliah, soalnya kan masih bingung mau milih yang mana, terus cocok yang mana gitu Kak. Oke. Sebelum kita konseling mengenai jurusan, mereka udah pernah belum ikut tes MBTI dan tes minat bakat? Waktu itu sih pernah coba-coba di Google Kak, tapi takut nggak akurat, makanya ikut ini gitu. Boleh. Jadi sebelum kita memulai konseling lebih lanjut, gimana kalau misalnya mereka buat tes MBTI ulang ya, dan nanti dilanjut dengan mengenai tes bakat dan minat. Nah, jadi aku bakalan kirim link tes MBTI, lalu nanti dilanjut dengan tes bakat minat ya. Aku kirimnya ke room chat ya. Kak. Oke, udah aku kirim di room chat, itu bisa mulai diisi ya. Aku kasih waktu 30 menit. Sambil kita ngobrol juga nggak apa-apa kok. Oke, siap. Kak, ini langsung di ini ya Google Form-nya ya Kak ngisinya. Iya. Kayak gimana Meka? Ada kesulitan nggak nih selama mengisi? Bentar Kak. Oke. Jadi aku sambil nanya-nanya boleh ya? Ya, boleh Kak. Kalau boleh tahu hobinya Meka apa nih? Suka nyanyi Kak, sama suka nari gitu. Berarti Meka suka yang berbau-bau seni gitu ya? Iya, terus sama suka kayak sastra-sastra bahasa gitu Kak. Ngisi Kak. Oke, Meka sebelumnya pernah nggak ikut les tentang keterampilan gitu? Atau misal les tari, atau les vokal, atau les apa gitu? Belum pernah Kak kebetulan, tapi pernah ikut ekstra waktu SMA ini sama Wah, SMP. Ekstra nari Kak. Kak ini ngisinya berdasarkan fakta kan Kak, berdasarkan pengalaman saya kan. wah, iya dong harus kan. Nanti hasilnya itu bakalan menggambarkan gimana sih Meka itu yang sebenarnya gitu. Oh gitu, oke Kak. Bentar Kak, kurang sedikit lagi pertanyaannya. Iya. Oh iya, aku mau ngejelasin sedikit ya tentang apa sih manfaat dari konseling bakat minat ini. Jadi, konseling ini itu hadir di masyarakat gunanya untuk membantu. Yang pertama, untuk para orang tua yang pengen tahu nih anak-anaknya itu bakatnya itu mengarah ke dunia apa, misal dunia seni kayak Meka yang suka tari, yang suka vokal, atau misalnya dunia sepak bola atau dunia olahraga lainnya. Nah, selain itu, konseling ini nggak cuma buat anak-anak kecil aja, jadi bisa juga buat remaja-remaja nih kayak Meka yang masih bingung. Sebenarnya Meka itu kalau kuliah dengan hobi Meka yang seperti ini, kuliah enaknya jurusan apa nih gitu. Jadi kita di sini membantu menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Jadi mereka bisa nih ngasih tahu ke teman-temannya mereka untuk ikut konseling kita. Oh,
Oke, siap Kak. Nanti aku bilang ke teman-temanku ya Kak. Biar mereka nggak salah ambil jurusan. Oh iya, konseling ini itu hampir sama dengan pendidikan informal dan pendidikan non formal. Mereka tahu nggak apa itu pendidikan informal dan pendidikan non formal itu? Nggak tahu. Apa tuh Kak, pendidikan non formal? Aku jelasin sedikit ya. Ya. Jadi secara ringkasnya, pendidikan non formal adalah pendidikan yang akan menambah, mengganti, serta meluruskan dari pendidikan formal itu sendiri. Jadi kan kalau pendidikan formal itu kayak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kayak yang lagi mereka jalani sekarang. Nah, tapi kan mereka kan selain ikut sekolah, mereka juga punya nih yang namanya hobi, punya yang namanya ketertarikan akan suatu hal. Nah, mereka kan pengen belajar itu semua, mereka ingin ingin melanjutkan dan ingin meneruskan bakatnya mereka. Nah, kalau misalnya mereka mau meneruskan bakat yang dimiliki mereka, mereka harus mengikuti yang namanya pendidikan non formal. Nah, terus kalau pendidikan informal itu pendidikan yang gurunya atau ilmu yang didapatkannya itu dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari masyarakat tempat tinggal, yang nantinya pendidikan informal itu yang bakalan membentuk seperti bagaimana pribadinya mereka saat bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi kalau misalnya mereka bergaul di lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, maka nantinya pendidikan informal yang akan didapatkan mereka akan menjadi manusia, dia akan menjadi masyarakat yang baik juga gitu. Tapi kalau misalnya mereka berlingkungan di lingkungan yang penuh dengan penjahat, di lingkungan yang penuh dengan kriminalitas, tidak menutup kemungkinan kalau nantinya ketika mereka besar, mereka akan tumbuh ikut menjadi pribadi yang kriminal gitu. Jadi pendidikan informal itu penting buat seseorang. Jadi perlu diingat ya, kalau misalnya kita itu sebagai makhluk hidup nggak cuma memerlukan yang namanya pendidikan formal, tapi kita juga perlu mempelajari tentang pendidikan non formal dan pendidikan informal itu sendiri. Kalau pendidikan formal, mereka itu belum tentu loh akan mendapatkan pendidikan non formal dan pendidikan informal. Jadi untuk menambah keilmuan mereka tuh perlu yang namanya belajar pendidikan non formal dan pendidikan informal itu. Jadi gimana nih mereka udah lumayan ngerti belum? Ya, udah lumayan nangkep sih Kak penjelasannya Kakak. Sedikit-sedikit gitu. Oke, jadi gimana nih? Udah keluar belum hasilnya? Udah Kak, udah keluar. Ini dapetnya INFP. Wah, INFP. wah. Kalau berdasarkan dari hasilnya mereka, berarti mereka ini cenderung ke lebih introvert ya anaknya ya. Introvert itu orang yang gimana ya Kak? Mohon maaf. Introvert itu artinya lebih suka menyendiri, terus termasuk yang agak ya bisa dibilang kalau kata orang-orang ya agak susah gitu bersosialisasi dibanding orang-orang yang ekstrovert gitu. Nah, nanti Gitu. kurang lebihnya mengenai hasilnya mereka kita obrolin di grup chat ya. Oke Kak, ya siap. Jadi setelah mereka mengikuti tes MBTI dan tes bakat minat tadi, gimana nih? Mereka kan udah tahu kalau misalnya karakter mereka itu kan tadi INFP nih. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau INFP itu cenderung ke dia itu personalitinya lebih suka yang menyendiri atau suka melakukan sesuatu itu sendiri gitu. Jadi ibaratnya kalau untuk bersosialisasi itu mereka itu masih sedikit gitu, masih sedikit kurang pandai gitu. Jadi gimana nih mereka? Alhamdulillah sih Kak agak tercerahkan. Jadi ngerti gitu mau ambil apa. Terus juga tahu kemampuan aku, kelebihan aku lebih condongnya ke yang berbau seni, bukan yang berbau hitung-hitungan gitu. Jadi udah ada pandangan nih mau ambil jurusan yang kayak gimana, terus sama yang sesuai
bakat aku, sesuai sama minat aku yang aku suka gitu. Wah, jadi seru nggak konseling hari ini? Ya seru, nambah-nambah ilmu juga, nambah pengetahuan juga. Ternyata aku orangnya kayak gini gitu. Wah, terima kasih ya Meka udah ikut konseling kita. Jadi jangan bosan-bosan kalau ke depannya mau ikut konseling lagi boleh banget. Oke, jadi Oke, siap Kak. Nanti aku bawa pasukanku, bawa teman-temanku yang banyak juga buat ikut konseling di sini. Itu Kak. oke, terima kasih Meka. Jadi sampai ketemu lagi ya di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam, dadah Kak.